Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu. Kami dari kelompok 2 izin menyampaikan materi terkait illegal content. Next. Nah, di kelompok 2 sendiri kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hanif, Dafai Fadi, Mas Ahmad Zaidi Wardana, Muhammad Qasim, dan Muhammad Nur Rahman. Next. Nah, illegal content secara pengertian sendiri merupakan jenis informasi atau materi yang dipublikasikan atau disebarkan melalui media elektronik yang melanggar hukum dan sebagainya. Nah, terus di latar belakang sini tuh dijelaskan bahwasanya illegal content dalam dunia digital dapat mempengaruhi perilaku dan opini publik, terutama melalui penyebaran informasi yang merugikan seperti pornografi, fitnah, atau isu sensitif terkait SARA. Di sini kami mendapatkan data konten negatif di situs atau media sosial yang telah ditangani berdasarkan Kementerian Kominfo pada tahun 2018 sampai 2023. Nah, di sini ada pornografi, judi online, dan sebagainya. Next. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nur Rahman. Terdapat beberapa jenis illegal content yang kelompok kami temukan, di antara lain yang pertama yaitu pornografi. Di dalamnya berisi tentang konten yang memuat unsur seksual yang melanggar hukum dan norma masyarakat yang dapat merusak moral, berpotensi menyebabkan kecanduan, serta mengabaikan hak asasi manusia. Yang kedua ada konten terorisme, di mana materi yang mendukung atau mempromosikan aksi terorisme, perekrutan untuk kelompok teroris, atau instruksi tentang bagaimana melakukan serangan teroris. Selanjutnya ada perjudian ilegal. Perjudian ilegal termasuk dalam illegal content karena di dalamnya mengandung promosi tentang layanan perjudian yang biasanya dilarang di wilayah tertentu. Selanjutnya ada konten narkotika yang berisi tentang penjualan, distribusi, atau promosi obat-obatan terlarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Qasim. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum illegal content, yaitu yang pertama tentang pornografi. Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang mengandung muatan kesusilaan, termasuk pornografi. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan segala bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi adalah tindak pidana. Yang kedua, tentang konten terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur hukuman bagi siapa saja yang menyebarluaskan materi terkait terorisme, baik dalam bentuk pengajaran, pelatihan, maupun promosi di media elektronik. Dalam Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 45B mengatur penyebaran ancaman kekerasan atau terorisme melalui media elektronik. Yang ketiga, perjudian ilegal. Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 melarang perjudian dalam bentuk apapun yang didistribusikan melalui media elektronik. Yang keempat, yaitu tentang konten narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang produksi, distribusi, penyalahgunaan, dan perdagangan narkotika dalam bentuk apapun, termasuk yang dilakukan secara online. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Zaidi Wardana.
kasih. Jadi seperti yang kita tahu, konten ilegal itu bukan hanya hal yang sepele, justru dampaknya sangat luas, mulai dari moral, sosial, ekonomi, bahkan sampai keamanan. Contohnya itu seperti pornografi, ujaran kebencian, kekerasan, bahkan terorisme, bahkan perjudian ilegal. Ini bukan hanya merusak moral kita, tetapi kita sebagai anak muda. Dan ini membuat kejahatan semakin meningkat. Jadi bayangkan saja, selain merusak nilai sosial, konten-konten seperti ini juga membuat masalah baru di masyarakat. Selain itu, jangan lupa juga soal keamanan digital. Konten ilegal itu sering sekali jadi pintu masuk malware dan penipuan online. Dan gak hanya mengancam privasi, tapi juga membuat rugi secara ekonomi, mulai dari pembajakan sampai penipuan. Dan yang paling parah, efek psikologisnya. Dan hal ini membuat muncul rasa trauma dan rasa cemas yang membuat muncul dari terpaparnya konten-konten negatif seperti ini. Jadi langkah tegas buat menangani konten ilegal itu bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas di aspek kehidupan. Intinya dari konten ini, dari materi ini, kita harus sama-sama aware dan peka soal ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dava Ivaldi, kepadanya dipersilahkan. Baik, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman terkait illegal content, di sini kami bisa menyimpulkan konten ilegal seperti pornografi, terorisme, perjudian ilegal, dan narkotika dapat memberikan dampak yang signifikan dan merugikan bagi masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak benar dan melanggar hukum ini tidak hanya merusak moral dan nilai sosial, terutama di kalangan generasi muda, tetapi juga dapat memicu peningkatan kejahatan dan masalah sosial yang lebih besar. Dari perspektif hukum, berbagai undang-undang seperti UU ITE dan UU terkait pornografi, terorisme, dan narkotika telah disusun untuk menanggulangi penyebaran konten ilegal, meskipun tantangan tetap ada dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Sekian dari presentasi illegal content dari kelompok 2. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.